Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Fahriansyah dan teman saya Deva Ramadhani, Safira Nurdila, Lelis Septiviana Zaluhu, Uci Ulandari, dan Vera Mawati Sihombing. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi online kami yang berjudul Produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengemas, dan mengubah bentuk sajian farmasi dan alat kesehatan. Untuk menjaga mutu obat yang dihasilkan, maka setiap tahap dalam proses produksi selalu dilakukan pengawasan mutu in process control atau IPC. Menurut CPOB 2006, produksi adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, mulai dari penerimaan bahan, dilanjutkan dengan pengolahan, pengemasan dan pengemasan ulang, serta penandaan produk jadi. Serta produk harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dalam prosedur agar hasilnya dapat terjamin. Jenis-jenis produksi. Yang pertama, produksi industri, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang kemudian akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya, produk agraris, yaitu suatu kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk untuk melakukan berbagai proses pengolahan. Yang selanjutnya, produksi ekstraktif, yaitu suatu kegiatan produksi yang mana dalam kegiatannya mengambil sumber daya alam dari dalam bumi, kemudian menjualnya ke perusahaan tertentu untuk diproses menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna lebih. Yang selanjutnya, produksi jasa, yaitu kegiatan produksi yang mana dalam kegiatannya menjual berupa keahlian tertentu yang dapat berguna bagi orang lain. Yang harus diperhatikan dalam produksi. Yang pertama, pengadaan bahan awal, pencegahan pencemaran silang, penimbangan dan penyerahan, pengembalian, pengolahan, kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses produksi, serta karantina produk jadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Deva Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang yang harus diperhatikan dalam produksi. Yang pertama yaitu pengadaan bahan awal. Pengadaan bahan awal hendaklah hanya dari pemasokan yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Semua penerimaan, pengeluaran, dan jumlah bahan tersisa hendaklah dicatat, yang berisi keterangan mengenai pasokan, nomor batch atau lot, tanggal penerimaan, tanggal pelulusan, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua yaitu pencegahan pencemaran silang. Tiap tahap proses, produk, dan bahan hendaklah dilindungi terhadap pencemaran mikroba dan pencemaran lainnya. Resiko pencemaran silang ini dapat timbul akibat tidak terkendalinya debu, uap, percikan, atau organisme dari bahan atau produk yang sedang diproses, dari sisa yang telah tertinggal pada alat dan pakaian kerja operator. Yang ketiga yaitu penimbangan dan penyerahan. Penimbangan dan penyerahan bahan awal, bahan pengemasan, produk antara, dan produk ruahan dianggap sebagai bagian dari siklus produksi dan memerlukan dokumentasi yang lengkap. Hanya bahan awal, bahan pengemasan, produk antara, dan produk ruahan yang telah diluluskan oleh pengawasan mutu dan masih belum kadaluarsa yang boleh diserahkan. Yang keempat, pengembalian. Semua bahan awal dan bahan pengemasan yang dikembalikan ke gudang penyimpanan hendaklah didokumentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Pengolahan. Semua bahan yang dipakai di dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum dipakai. Semua peralatan yang dipakai dalam pengolahan hendaklah diperiksa dan dinyatakan bersih secara tertulis sebelum digunakan. Kegiatan pengemasan.
Kegiatan pengemasan berfungsi mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas serta dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan dan menggunakan bahan pengemas yang tercantum dalam prosedur pengemasan induk. Pengawasan selama proses produksi. Semua parameter produk, volume atau jumlah isi produk diperiksa pada saat awal dan selama proses pengolahan atau pengemasan. Kemasan akhir diperiksa selama proses pengemasan dengan selang waktu yang teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan memastikan semua komponen dengan yang ditetapkan dalam prosedur pengemasan induk. Di sini ada karantina produk jadi. Karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang, pengawasan yang ketat hendaklah dilaksanakan untuk memastikan produk dan catatan pengolahan batch memenuhi semua spesifikasi yang ditentukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Peramawati. Yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas produksi. Yang pertama, dokumentasi. Tidak tersedia protap yang berhubungan dengan pelengkapan karyawan, sanitasi peralatan, serta dokumentasinya dan master formula atau batch record. Yang kedua, peralatan. Menggunakan alat yang belum dikalibrasi, alat yang belum divalidasi, dan yang belum bersih. Yang ketiga, ruangan. Menggunakan ruangan yang belum bersih dan air holding unit tidak berfungsi baik. Yang keempat, karyawan. Memperkerjakan karyawan yang sakit, belum memahami CPOB, belum mendapatkan pelatihan khusus, tidak memakai perlengkapan yang sesuai, makan, minum, merokok dalam ruangan produksi, melakukan tindakan yang tidak bertujuan seperti berjalan-jalan tanpa arah, memainkan HP, mengobrol, atau memakai aksesoris, dan lain-lain. Proses dan bahan baku. Menggunakan proses yang belum divalidasi dan bahan yang belum di-average oleh QA atau QC. Menggunakan wadah bekas. Memakai bahan baku bukan pharmaceutical grade. 4. Tahap produksi. Planning atau perencanaan, routing atau penentuan alur, scoping atau penjadwalan, dispatching atau perintah mulai produksi. Planning. Tahap ini menentukan produk apa yang akan dibuat, beberapa jumlah bahan baku, biaya, dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dalam tahapan ini juga dilakukan perancangan terhadap bentuk barang. Untuk melakukan perencanaan diperlukan pengetahuan yang baik tentang jenis barang produksi dan kebutuhannya serta kemampuan produsen. Routing. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi melalui pengolahan awal bahan baku, pembentukan pembolesan, penyelesaian, pengawasan mutu, hingga distribusi hasil produksi. Dalam routing harus ditentukan secara tepat urutan produksi dan pekerjaan yang memerlukan setiap alur. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan pembahasan kami mengenai produksi. Scheduling. Scheduling adalah menjadwalkan kapan produksi dilakukan setelah alurnya dibuat, di mana penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahapan ini dibuat master schedule atau jadwal utama yang kemudian dipecah menjadi jadwal yang lebih terinci. Dispatching. Setelah dijadwalkan produksi, dijalankan dengan dispatching. Dalam dispatching dicantumkan hasil perencanaan dan perencanaan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, seperti beberapa jumlah bahan baku yang digunakan, tahapan pembuatan hingga waktu produksi sesuai dengan hasil scheduling atau penjadwalan. Tahapan dalam proses produksi. Yang pertama, konsep produk. Penelitian, konsep produk, pengembangan desain produk,
penelitian dan pengembangan desain akhir, CAD, Computer Aided Design, CAM, Computer Aided Manufacturing, pengujian prototip atau mengkritis, manufaktur, perakitan, umpan balik dan pengujian, pengembangan produk, dan produk akhir. Proses produksi farmasi ada 3. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Kedua, pelaksanaan proses produksi. Ketiga, pemasaran hasil produksi. Kontaminasi adalah zat asing yang tidak dikehendaki masuk ke dalam obat dan tidak berasal dari produk lain. Bisa dari lingkungan dan operator, dan bisa dari peralatan. Kontaminasi silang adalah kontaminasi bahan awal, produk antara, atau produk jadi dengan bahan awal atau produk lain selama produksi, di mana produk dari lingkungan dan operator, dan juga bisa dari produk dari peralatan. Sekian dari pembahasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyebab kontaminasi, adanya kurangnya pengawasan terhadap bahan baku produk antara produk jadi dan air yang digunakan untuk produksi. Desain air handling system dan desextraction system kurang sempurna. Operator kurang bisa mengoperasikan dan memelihara air handling system dan desextraction system. Personel tidak menggunakan pakaian khusus gowning di area produk. Standar operation prosedur kurang memadai untuk personil, peralatan, sanitasi dan hygiene. Peralatan dan lingkungan, area produk laboratorium dan gudang kurang dibersihkan. Nah, ada juga pencegahan kontaminasinya, itu tempat desain bangunan disertai pengaman terhadap masuknya serangga, burung, hama, dan lainnya. Masuknya orang yang tidak berhak harus dicegah di dalam fasilitas produk, pengemasan, dan laboratorium. Personel karyawan atau pekerja dalam keadaan sehat jasmani rohani memakai pakaian pekerja lengkap dan sesuai SOP. Tidak makan dan minum selama berada di ruangan steril. Nah, ada juga sistem heating, ventilation, dan air conditioning. Suplai udara dan titik pengumpulan debu tidak boleh terlalu dekat dengan ruang produksi. Dan kantung pembuangan adalah sekali pakai. Pakaian kerja dan sepatu dengan memakai pakaian khusus dapat meminimalkan bagian tubuh personil bersentuhan dengan produk. Pakaian sebaiknya tidak mengeluarkan kontaminasi dan mudah dicuci. Personil atau operator harus memakai pakaian bersih dan diganti berkala selama melakukan aktivitas produksi. Peralatan harus mempunyai permukaan yang halus sehingga mudah dibersihkan dan tidak menjadi tempat bersembunyinya kotoran. Proses produksi pada setiap tahap proses, bahan baku, bahan antara atau bahan cetak harus bebas dari kontaminasi. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.